Ada informasi pertama kriminal dari Bandung, Jawa Barat, di mana aparat kepolisian akhirnya meringkus 2 oknum anggota Ormas atau organisasi masyarakat yang melakukan aksi pemerasan terhadap pekerja fiber optik yang ada di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. 2 anggota Ormas ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Keduanya ditahan akibat video pemalakan terhadap pekerja kabel fiber optik di kawasan Gede Bage, Bandung viral di media sosial. Berdasarkan pengakuan para tersangka yang ditangkap di Cianjur tersebut, dari setiap aksinya mereka menerima uang sebesar 1 juta rupiah. Uang hasil pemerasan kemudian digunakan untuk membeli minuman keras. 2 orang pelaku dengan inisial E dan A datang menemui korban yang saat itu sedang melaksanakan pekerjaannya, kemudian dimintain sejumlah uang dengan alasan sebagai uang pengamanan. Namun saat itu korban tidak memegang uang, kemudian kedua pelaku memaksa korban sehingga terjadi kejar-mengejar. Lah Kang, ngobrol lah Kang, sareng. Besok bayar we jeung Dari damelnya. Geus wae 20 hiji ormas kita tanggeun ku aing. Sebelumnya, aksi pemerasan terhadap pekerja proyek fiber optik di kawasan sekitar Masjid Terapung Gede Bage terjadi pada Sabtu 3 April dan viral di media sosial. Diketahui mereka tengah memperbaiki kabel yang putus. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat ini double Ustaz ya, sudah melakukan aksi pemalakan dan hasilnya juga digunakan untuk minuman keras. Tapi saya ingin tahu, kalau dari pandangan Islam sendiri, bagaimana mengatur soal pemalakan pemerasan ini Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemalakan itu sebenarnya aksi premanisme ya, aksi premanisme yang kalau dalam bahasa Arab modern itu orang sering sebut baltojah namanya. Tapi kalau dalam fikih klasik, itu aksi mereka itu disebut dengan al-intihab. Pelakunya adalah al-muntahib. Yang kalau dalam mazhab Syafi'i, al-muntahib atau al-intihab itu berarti adalah mengambil sesuatu, biasanya berupa harta milik orang lain, dengan paksaan. Ya, dengan paksaan di tengah banyak orang, yang orang semua melihat gitu ya. Itu kan biasanya aksi itu dilakukan secara terang-terangan ya, di pinggir jalan, tengah jalan begitu ya. Tapi memintanya itu dengan pemaksaan ya. Ini disebut dengan al-intihab atau al-muntahib. Dan ini hukumnya itu bisa memang tidak sama dengan mencuri ya. Tidak bisa diperlakukan seperti pencuri yang berlaku hukum potong tangan dalam fikih Islam ya. Tetapi ini bisa masuk kategori pidana hirabah namanya ya. Hirabah itu artinya membuat kerusakan ya. Jadi itu dipersamakan dengan memeraki Allah dan Rasulnya sebagaimana diatur dalam surah Al-Maidah ayat 33 ya. Itu ya, perilaku al-hirabah, menimbulkan kerusakan, kekacauan, gangguan ketertiban umum di tengah masyarakat. Tentu hukumannya itu di dalam Islam memang tidak ada yang eksplisit di sini ya. Kalau sampai membunuh dan seterusnya itu memang berlaku al-hirabah seperti Al-Maidah 33 ya. Tetapi dalam kasus premanisme ini hukumnya bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum ya, kepada penguasa. Itu namanya takzir. Terserah, kalau tadi disebutkan ancamannya bisa 9 tahun itu ya. Nah, informasi yang berikut kita simak Ustaz.